Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Banyak orang yang mempertanyakan begitu kan ya, kenapa seorang Jokowi ya sulit sekali untuk datang di persidangan. Kenapa sekarang kok kunjungan ke India kok bisa-bisa aja? Ada apa? Kan orang pasti bertanya-tanya begitu kan ya. Nah, banyak yang kemudian mengatakan Jokowi tidak berani datang di persidangan, tapi kalau diundang di pancanegara begitu kan, terutama di India, dia langsung datang. Ada apa? Nah, orang-orang kan pasti berpikir seperti itu. Saya kira soal dugaan ijazah palsu ini ya klaim dari Bonatua begitu soal salinan ijazah Jokowi yang diunggah oleh Dian Sandi begitu kan, dia berani menyatakan ya ada dugaan palsu begitu ya, dan disinilah muncul narasi-narasi di berbagai media sosial, terutama seorang Jokowi hari ini kabarnya ya dianggap kabur ke ke India. Eh, ini salah satu bukti bahwa ya soal persidangan ini begitu kan, nampaknya seorang Jokowi masih belum berkenan hadir begitu. Ada apa di balik ini semua? Pasti orang kan bercerita begitu. Nah, inilah salah satu Jokowi begitu kan ketika kunjungan begitu kan ya, ketika keluar negeri di situ ke India, banyak orang muncul spekulasi. Di persidangan tidak datang, tiba-tiba begitu datang di kunjungan ya, ke luar negeri bisa begitu sehat bugar, tapi kalau di Indonesia nampaknya agak kurang fit dan sebagainya begitu. Banyak narasi-narasi di berbagai media sosial, dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ada yang mengatakan jangan kabur dong, jangan kabur dong. Ya, walaupun secara tidak langsung bahwa sosok dari seorang Jokowi ini lagi digugat begitu kan ya, tapi bukan berarti kita tahu bahwa ijazah ini benar-benar harus diungkapkan kepada publik ya. Kubu Jokowi ini nampaknya ogah-ogahan untuk membawa ijazah ini ke dalam persidangan ya, di dalam persidangan CLS di situ begitu. Orang-orang pasti menanyakan begitu, mempertanyakan soal itu. Nah, kuasa hukum dari Jokowi nampaknya sudah panik ya saat Dr. Taufik yang mengajukan permohonan agar sosok dari seorang Jokowi dan ijazahnya dihadirkan di persidangan. Nampaknya ini benar-benar paniknya luar biasa begitu. Tapi kita lihat saja hari ini bahwa posisi dari penggugat ijazah palsu nampaknya satu langkah mereka sudah menang begitu kan. Ya, inilah yang terjadi di negara kita begitu. Jadi saya kira Jokowi kalau menurut saya pribadi datang aja begitu sebagai bentuk datang begitu kan ya di persidangan sebagai bentuk media. Artinya tanpa undang pengacara, tanpa sewa pengacara, tanpa siapapun begitu, sosok dari seorang Jokowi kalau datang menghadirkan ijazahnya, saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Ya, salah satu yang kemudian digaungkan di situ adalah begitu kan ya, terutama dari Bonatua begitu kan ya, dari Bonatua ya. Dia memperlihatkan salinan ijazah Jokowi begitu kan ya dari KPU, dan itu sah betul, real ya, secara real. Nampaknya ada nuansa-nuansa perbedaan begitu. Nah, ini yang kemudian dibongkar oleh si Bonatua begitu kan ya. Dan bahkan Dr. Taufik begitu kan ya melihat bahwa kalau seorang Jokowi ini tidak pernah atau tidak kunjung menunjukkan ijazahnya kepada publik, maka ya akan bisa dipastikan bahwa ya 99% bisa saja apa yang disampaikan Roy Suryo itu benar begitu kan ya. Makanya dari sinilah ya Jokowi jangan kabur dulu. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Nah, Jokowi hari ini kabarnya ke India ya, tapi persidangan ini tidak berani. Nah, mantan presiden ke-7 yakni Joko Widodo kembali menghadiri acara ya Bloomberg New Economy Forum di India pada Jumat 20 Februari 2026. Bahkan Jokowi tiba di India dan disambut Duta Besar RI untuk India, Ina Haknining Tias ya pada Kamis ya 19 Februari 2026. Nah, acara inilah yang kemudian acara Bloomberg begitu kan. Dalam video yang diunggah oleh beberapa akun begitu di berbagai media sosial menghadiri soal Bloomberg di situ. Nah, nampaknya bagaimana dengan orang dengan dengan di persidangan begitu? Kenapa sosok dari seorang Jokowi ini tidak kunjung menampilkan ijazahnya? Ada apa?
Kan orang pasti bertanya-tanya di situ, Bos. Nah, inilah salah satu bentuk di mana begitu kan seorang Jokowi begitu ada kepanikan-kepanikan luar biasa pada akhirnya kalau ini tidak ditunjukkan. Apalagi pengamat kebijakan publik Sibunatu Asilalahi begitu mengklaim bahwa salinan ijazah Jokowi dari KPU yang diterimanya identik dengan yang diteliti ya oleh KPU. Bahkan dengan yang diunggah politisi PSI ya Dian Sandi juga kabarnya identik di situ begitu. Dia menyatakan bahwa samping yang diuji oleh RRT itu sama dengan yang diunggah oleh Dian Sandi. Artinya kita lihat saja apakah RRT nanti masuk di persidangan nanti apakah benar-benar menunjukkan hasil dari forensik dan telematikanya begitu kan. Ya karena ini sudah jelas begitu. Makanya seorang Jokowi begitu menurut saya tunjukkan aja ijazahnya selesai. Tidak begitu ribut-ribut soal seperti ini. Ini masih banyak begitu kan komentar-komentar netizen yang kemudian mengatakan seperti itu begitu. Ini Jokowi ke India. Ya, Jokowi ke India bisa. Kenapa di persidangan tidak berani? Ini salah satu komentar netizen begitu kan ya. Ke India bisa, ke Makassar bisa, terus bilang siap untuk ya ke tiap provinsi, kabupaten, ya, tapi berkali-kali di persidangan, di pengadilan, di tempatnya sendiri, ya, jadi jelas, terang benderang apakah ijazahnya ini benar-benar ada atau bagaimana. Nah, ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Kalau ke luar negeri atau ke daerah-daerah bisa loh, kelihatan sehat-sehat bugar, tapi kenapa kalau ke pengadilan susah? Ini salah satu komentar dari netizen begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Tapi kita lihat saja ya mungkin mungkin salah satunya mungkin seorang Jokowi ini kan bagian dari anggota Bloomberg di situ begitu kan ya untuk soal ekonomi dan sebagainya. Tapi kita lihat saja persidangan ini kan sangat penting sekali begitu untuk menunjukkan eksistensi bahwa ijazah Jokowi itu asli begitu kan ya. Tapi seorang Jokowi menghindar terus sehingga menjadi spekulasi besar apakah seorang Jokowi punya ijazah atau tidak. Saya kira gampang sekali sebenarnya untuk menunjukkan ijazah itu begitu. Tapi ya nggak tahu nih wallahu alam begitu kan ya. Tapi kenapa kok begitu rumitnya di situ begitu kan? Nampaknya ada drama-drama yang kemudian dimainkan di situ begitu. Nih, ada yang mengatakan halah pret, ya CLS itu ranah perdata, nggak ada urusan untuk datang ke pengadilan. Semua akan dihandle oleh pengacara yang ditunjuk. Iya, tapi kan untuk menunjukkan ijazah aslinya kan seharusnya kan datang begitu kan ya. Sebagai bentuk media Jokowi begitu kan, sebagai bentuk tuduhan-tuduhan bagaimana untuk bisa membantah RRT dan kawan-kawan dan gugatan-gugatan dengan yang lainnya. Kalau menurut saya lebih baik ya datang begitu. Apa susahnya untuk datang kan itu? Kalau saya dituduh kamu ijazah kamu asli, ijazah kamu palsu, ya saya akan datang di pengadilan untuk membuktikan ijazah itu. Selesai kan? Tanpa sewa pengacara, tanpa apa-apa, tanpa berbelit-belit seperti ini. Dan ini punya dampak begitu. Ya, kalau sampai tahun 2029 ijazah ini tidak kunjung selesai, maka tetap dibicarakan begitu. Dan itu punya dampak ke Gibran Rakabuming Raka. Ya, salah satu calon presiden begitu kan ya, calon presiden yang digadang menjadi salah satu calon presiden. Ya, saya kira perlu dengan adanya pembuktian begitu biar tidak kena dampak soal ijazah palsu. Nah, ini kan sekarang muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan ya. Apalagi ya seorang Jokowi ke India bisa, ke persidangan tidak berani. Ya, makanya ini dianggap kabur begitu kan ya. Ini ya ditunggu di pengadilan untuk datang di persidangan dengan membawa ijazah aslinya, kok malah kabur ke luar negeri ladusing. Ya inilah salah satu komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya. Makanya saya melihat bahwa ya yang namanya penggugat di situ begitu kan ya, yang namanya penggugat seharusnya kan minta kepada majelis hakim untuk menghadirkan Jokowi begitu kan, kalau berani ya secara tertulis secara informasi begitu kan. Tapi akankah seorang Jokowi datang di situ begitu? Saya kira nggak mungkin datang begitu. Saya kira nggak mungkin datang. Memprediksi bahwa seorang Jokowi pasti diwakilkan kuasa hukumnya. Kecuali nanti ya di Polda Metro Jaya begitu di persidangan ya di pengadilan ya baru ada RRT ya, terus kemudian ada yang lainnya begitu, ada Jokowi ya soal dugaan ijazah palsu, mungkin Jokowi ini terpaksa harus datang di situ begitu. Makanya
Yang saya katakan sejak awal, jangan berbelit-belit masalah soal dugaan-dugaan ijazah palsu seperti ini begitu. Tunjukkan aja, beres dong. Kira-kira seperti itu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hot dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.